بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات ليجزل لهم فيه جزيل العطاء والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به جميع النبوات وأظهر دينه على الأديان كلها في جميع الجهات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقادات، وسلم تسليما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya dengan tiada terhingga jumlahnya, sehingga di hari yang mulia ini, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahar, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sukacita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti mendambakan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selamat dari kesesatan, selamat dari petaka dan bahaya, dan yang lebih penting lagi, selamat dari api neraka. Oleh karenanya, kita semuanya membutuhkan lentera cahaya Al-Quran dan Sunnah agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Oleh karenanya, izinkan kepada kami sebagai khatib pada kesempatan yang berbarakah ini ingin menyampaikan 5 kiat selamat dunia akhirat yang perlu kita fahami dan perlu kita terapkan dalam kehidupan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan 5 kiat ini sejatinya, ma'asyiral muslimin, merupakan buah madrasah keimanan dari ibadah di bulan Dzulhijjah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang pertama agar kita selamat di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah memperkokoh iman dan memperkokoh tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah kurban, ibadah sembelih, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sembelihan adalah ibadah, maka tidak diperkenankan untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, iman merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq,
tentang kunci keselamatan di akhirat. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba fahiya lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, sayang beliau menolaknya, maka siapa yang menerimanya, dia akan menjadi keselamatan baginya di akhirat kelak. Inilah ma'asyiral muslimin, hakikat tauhid yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Bahkan Al-Qur'an dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas yang berisi tentang tauhid, sebagai isyarat kepada kita semuanya bahwa inti isinya Al-Quran adalah tauhid, dan sebagai isyarat bagi kita agar kita membuka hidup kita dengan tauhid dan menutup hidup kita dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tauhid telah terpatri dalam hati kita, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh virus-virus akidah yang mencoba untuk menggerogoti kesucian akidah kita, walau dibingkai dengan kata-kata yang indah, seperti propaganda pluralisme, liberalisme yang mengatakan bahwa semua agama sama, atau propaganda perdukunan, sihir, walaupun dibungkus dengan kata-kata yang indah, menjamurnya para penyeru kesesatan yang mengajak manusia ke neraka jahanam. Maka kuatkan tauhid dalam diri kita, karena tauhid akan menentukan nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah di neraka. Adapun kunci yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat ini, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnah Nabi merupakan pondasi ibadah dan merupakan syarat diterimanya amal ibadah, dan mengikuti sunnah Nabi merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya dalam masalah haji, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk meneladani beliau. Khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik haji. Begitu juga dalam ibadah kurban, kita diharuskan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh bagi kita untuk menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari sisi waktunya, jenis hewannya, usianya, dan lain sebagainya. Pernah ada seorang sahabat Nabi, dia berkorban, menyembelih sembelihan kurbannya sebelum salat Idul Adha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, syatuka syatu lahmin, sembelihanmu hanya daging biasa, tidak disebut dengan ibadah kurban, karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Semua aturan itu, ma'asyiral muslimin, tidak bisa kita rubah dengan berubahnya zaman, budaya, atau kearifan lokal, atau pesatnya alat-alat modern sekarang. Begitu juga dalam setiap ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, berumah tangga, berbisnis, berpolitik, mari kita senantiasa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mengikuti Nabi, disitulah keselamatan, disitulah keberkahan. Kata Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh, siapa yang menaikinya maka dia akan selamat,
dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Oleh karenanya, salah satu wasiat penting dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam wasiat perpisahan beliau, wasiat yang menggetarkan hati para sahabat dan membuat mereka menangis dan meneteskan air mata. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, setelah aku meninggal dunia, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu apa wasiat beliau? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigit dia dengan gigi geraham. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pegang erat-erat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terutama kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin kal qabidi 'alal jamar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti memegang bara api. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan amal saleh. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan hari-hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih di saat banyak fitnah menerpa, hendaknya bagi kita menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat fitnah, kekacauan, huru-hara, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar sajadah kita, hamparkan sajadah kita, angkat tangan kita, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan rumah-rumah Allah dan ramaikan rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menginjakkan kaki kita ke surga dengan bergandengan tangan bersama keluarga kita tercinta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup kita di dunia ini cuma sebentar, tidak lama. Tapi sebentarnya kita di dunia ini akan menentukan nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Kita di dunia ini bagaikan pengembara yang singgah sebentar di bawah pohon untuk istirahat. Ketika letihnya hilang, istirahatnya sudah dianggap cukup, maka dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia ini? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang yang bepergian, kemudian dia singgah istirahat di bawah pohon. Selesai istirahatnya, selesai letih dan hilang capeknya, dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Gak lama, sebentar, sekekar apapun badan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, yakinlah
bahwa kita semuanya pasti akan meninggalkan panggung dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka persiapkan bekal kita menuju kampung akhirat. Jangan terbuai dengan fata morgana dunia yang semu dan hina ini, yang digambarkan oleh Nabi tidak lebih dari sayap nyamuk, yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam lebih hina dari bangkai kambing yang cacat, yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti makanan yang kita makan, selezat apapun makanan tersebut, perhatikan toh nanti akhirnya jadi apa. Maka ma'asyiral muslimin, siapkan bekal-bekal kita, bekal-bekal amal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang keempat ma'asyiral muslimin, kunci agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah menjaga persatuan negeri. Bulan Dzulhijjah mengajarkan kepada kita tentang makna persatuan, kebersamaan, dan merapatkan barisan. Oleh karenanya dalam masalah puasa dan hari raya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kita, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudhahhin nas. Puasa adalah di mana kalian berpuasa bersama-sama dengan saudara kalian yang lain. Idul Fitri adalah di mana kalian berhari raya bersama, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian Idul Adha bersama-sama. Begitulah indahnya kebersamaan, persatuan yang sangat diperintahkan dan dijunjung tinggi dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berpecah belah. Bahkan dalam semboyan negara kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan dalam butir Pancasila negara kita, persatuan Indonesia. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ajaran Islam yang mulia mengajarkan kepada kita persatuan, mengajarkan kepada kita kebersamaan, melarang kita permusuhan, berpecah belah. Lantas kenapa? Fakta membuktikan masih banyak kaum muslimin bermusuhan antara satu dengan yang lain, mencakar antara satu dengan yang lain. Padahal Rabb kita satu, Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, Al-Quran kita satu. Lantas kenapa kita tidak bersatu? Maka mari kita ma'asyiral muslimin, rapatkan barisan kita, rapatkan persatuan kita di atas naungan Islam, naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kiat untuk merawat persatuan ini adalah dengan taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan dalam wasiat perpisahannya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah budak, sekalipun pemimpin tersebut adalah budak yang tentunya tidak memenuhi kriteria. Karena dalam kriteria Islam syarat pemimpin harus merdeka. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bahkan menegaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin agar terwujud persatuan, agar terwujudkan keamanan. Karena dengan keamanan kita bisa beribadah dengan nyaman, yang merupakan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita tidak bisa beribadah dengan nyaman kalau situasi dan kondisi negeri kita tidak aman.
Oleh karenanya Islam menganjurkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin, untuk sabar menghadapi kezaliman para pemimpin, tidak memberontak kepada mereka, tidak kudeta kepada mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Semua itu dalam rangka menjaga, merawat persatuan dan keamanan negeri kita. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita jaga, kita rawat keamanan negeri ini. Jangan mudah kita diadu domba antar sesama oleh isu-isu media yang belum tentu benar adanya. Seorang muslim harus cerdas, tidak gampang terprovokasi. Seorang muslim harus menjadi seorang yang berhati-hati dalam menyikapi berita yang viral, berita yang beredar. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, kiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan Arafah juga, ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, bangga di hadapan para malaikatnya, seraya mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh hambaku? Mereka pengen apa? Saya akan penuhi permintaan mereka. Doa ma'asyiral muslimin wal muslimat adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya bagi kita tatkala menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, hendaknya bagi kita untuk mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis, jangan frustasi. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam tatkala dia dimakan oleh ikan di lautan yang gelap, dia tidak putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan ikan dan kegelapan lautan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid, la ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Demikian juga hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin banyak minta ampun kepada Allah, karena istighfar bisa menangkal bencana dan petaka kepada kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika engkau di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika suatu kaum tersebut senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang resep kunci keselamatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisana, jaga lisanmu, wal yasa'ka baituk, menetaplah di rumahmu, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosa. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, melembutkan hati kita yang keras, melembutkan hati kita yang membatu. Kita sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi kita sering menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga. Padahal Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya karena satu dosa. Maka jangan lupakan, doakan untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua kita yang menyayangi kita sejak kecil, suami atau istri kita, anak-anak kita, agar kita bisa berkumpul bersama mereka kelak di surga. Doakan juga untuk para pemimpin kita, agar mereka bisa menjalankan amanat yang dipikulkan kepada mereka dan menjaga keamanan negara kita, karena menjaga negara itu adalah sesuatu yang sangat berat. Doakan juga untuk para wanita, para anak-anak dan para pemuda negeri kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari segala fitnah. Dan jangan lupa, doakan pula untuk saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, Rafah, Gaza, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi yang telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Akhirnya, ma'asyiral muslimin, kami ucapkan selamat yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan mari kita tutup khutbah ini di tempat yang mulia ini dengan doa secara khusyuk, menghadirkan hati kita penuh yakin dan optimisme. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan kami harapkan kepada para jemaah untuk mengaminkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami bermunajat, hanya kepadamu kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui ya Allah bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dengan dosa. Kami sering melalaikan perintah-perintah-Mu, kami sering menerjang larangan-larangan-Mu, kami sering menghayal menjadi calon penduduk surga-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami, istri dan anak kami, serta saudara-saudari kami semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan kumpulkan kami bersama mereka kelak di surga-Mu nanti. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sebuah dosa seorang di antara kami yang berkumpul di lapangan ini kecuali Engkau telah mengampuninya. Jangan Engkau sisakan hutang seorang di antara kami kecuali Engkau melunaskannya. Jangan Engkau sisakan orang yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Jangan sisahkan kesusahan seorang di antara kami kecuali Engkau memudahkannya. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah keadaan kami, perbaikilah hati kami, lembutkanlah hati kami, sucikanlah hati kami ya Allah, dan jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman dan penuh keberkahan. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik-Mu kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanah yang dipikulkan kepada mereka. Berikanlah ketakwaan di hati mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di belahan dunia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Angkatlah huru-hara dari mereka, ampunilah yang gugur di antara mereka, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, berikanlah kemenangan kepada para mujahidin di sana, dan ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang sering melupakan penderitaan mereka. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering melupakan penderitaan mereka. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi yang menindas mereka. Ya Allah, kembalikanlah Masjidul Aqsa ke pangkuan kaum muslimin
dan mudahkanlah kepada kami untuk ruku dan sujud salat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah para wanita kami, jagalah para pemuda kami, jagalah anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemikiran. Ya Allah, ya Rabb kami, kepadamu kami meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia, dari segala fitnah dan kekacauan. Lindungilah negeri kami dari segala bencana dan wabah. Angkatlah negeri kami, angkatlah negeri kami menjadi negeri yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama bulan Dzulhijjah ini. Salat kami, puasa kami, sedekah kami, kurban kami, dan bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa beribadah kepadamu dan istiqamah hingga akhir hayat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu surga, kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan hindarkan kami dari neraka. Ya Allah, masukkan kami yang berkumpul di tempat ini bersama keluarga kami ke surgamu, dan lindungilah kami dari nerakamu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah ma'asyiral muslimin khutbah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.